Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas salah satu topik dari analisis kebijakan luar negeri Indonesia yang sering kita pelajari. Salah satu topik ini kita akan membahas terminologi dari pemaknaan atau quo vadis dari bebas aktif itu sendiri seperti apa dalam terminologi atau makna interpretasi dari masing-masing pemimpin. Pemimpin yang saya maksud di sini itu ada dua, yaitu Perdana Menteri, yang kedua adalah Presiden pada saat itu. Nah, tentunya proses pemaknaan atau interpretasi dari quo vadis politik luar negeri bebas dan aktif ini itu diidentifikasi berdasarkan banyak faktor. Kalau sering kita pelajari ada namanya emosi, motivasi, persepsi, situasi, kemudian analogi dan beberapa faktor lain merupakan bagaimana cara pengambil keputusan itu menginterpretasikan kebijakan luar negeri itu sebagai sesuatu yang bisa mencapai kepentingan nasional. Oleh sebab itu, dari beberapa faktor tadi kita bisa simpulkan bahwa interpretasi bebas aktif kemudian bisa dikatakan sebagai sesuatu yang bisa saja berbeda, bisa saja sama. Jadi demikianlah para pengambil keputusan juga memaknai bebas aktif. Kita mulai dari pertama di eranya Perdana Menteri Sultan Syahrir. Nah, Sultan Syahrir secara terminologi memaknai bahwa bebas aktif itu adalah sesuatu yang bernuansa politis. Artinya, Syahrir tidak lepas dari pemaknaan bebas aktif yang berhubungan dengan upaya Indonesia secara konstitusional ketika dia memimpin pada tahun 53 pada tahun 45 sampai 47 gitu. Pada proses kepemimpinan ini menunjukkan bahwa Syahrir lebih identik memaknai bebas aktif itu sebagai upaya untuk bebas, dalam arti bebas dari adanya penjajahan di atas dunia, karena memang penjajahan ini merupakan hak segala bangsa. Artinya makna bebas aktif di era Syahrir itu lebih identik dengan independen, artinya merdeka dan berdaulat secara mandiri. Nah, di eranya berikutnya, yaitu di era dari Syarifuddin gitu ya, menunjukkan bahwa bebas itu artinya sudah terlihat dari pemaknaan yang berbeda. Artinya di era Syarifuddin, karena memang eranya 47 sampai 48, memang identik juga situasi yang beredar pada saat itu, di mana rivalitas antara blok barat dan blok timur menunjukkan bahwa Indonesia harus tidak memihak baik blok kapitalis maupun blok komunis, sehingga identifikasi saya menunjukkan bahwa makna Syarifuddin di sini menunjukkan makna bebas itu identik dengan pemaknaan ekonomi politik. Ekonomi dalam arti kapitalis versus komunis gitu ya, kemudian komunis sosialis, kemudian dari ideologi politik ideologi liberal dengan ideologi komunis. Nah, dari sini memang ada sesuatu yang berbeda dari sisi situasi. Berbeda dengan yang disampaikan oleh Hatta pada tahun 1948 sampai 1953. Pada era ini gitu ya, era ini menunjukkan bahwa politik luar negeri Indonesia sudah menata karakternya. Makanya saya menyebut era Hatta ini sebagai identitas politik luar negeri yang identik dengan karakter. Jadi di eranya Hatta, bahwa politik luar negeri bebas aktif itu sudah menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara yang merdeka dan independen. Hatta menyampaikan bahwa Indonesia itu tidak lagi harus menjadi bagian dari politik yang rivalitas antara Barat dengan Timur. Indonesia harus independen, Indonesia harus memiliki motivasi sendiri, Indonesia harus mandiri dalam menentukan kepentingan nasional dan internasional. Indonesia harus
bisa menentukan kepentingan itu sebagai bagian dari dasar kepentingan yang ada. Jadi tanpa adanya doktrin, tanpa adanya semacam situasi yang membuat mereka berkaca pada rivalitas yang ada. Oleh sebab itu, identitas yang disampaikan oleh Hatta lebih identik dengan karakter dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Nah, Hatta juga menyampaikan bahwa Indonesia itu tidak boleh menjadi subjek dan objek dalam rivalitas antara blok barat dan blok timur. Jadi independensi ini menunjukkan bahwa Indonesia sudah menjadi negara yang berdaulat, ibaratnya itu bermendayung di antara dua pulau. Kemudian di eranya Wilopo sebenarnya juga telah dimaknai bebas aktif. Namun Wilopo kalau kita lihat makna pemaknaan bebas aktifnya, Wilopo memang juga menyampaikan hal yang sama. Tidak memaknai bebas aktif itu dalam arti untuk condong ke barat ataupun ke timur. Tetapi satu hal yang berbeda antara Wilopo dengan Hatta, bahwa Wilopo juga menyampaikan bahwa Indonesia itu lebih identik dengan upaya untuk netral. Artinya berbeda kondisi dalam hal pemaknaan kebijakan luar negeri Indonesia di era itu. Seperti itu. Artinya netral untuk tidak bersikap sebagai bagian dari rivalitas yang ada. Kemudian makna bebas aktif seterusnya adalah di eranya tadi 4853 gitu ya sampai 57. Nah, di era ini itu ada dua yang sangat berbeda dalam pemaknaan kebijakan luar negeri Indonesia, yaitu adalah eranya Ali Sastronidjojo dengan eranya Perdana Menteri Juanda. Era dari Ali Sastronidjojo juga menyampaikan sesuatu yang berbeda dan strategis. Ali Sastronidjojo menyampaikan bahwa makna bebas aktif di sini itu menunjukkan bahwa peran Indonesia harus mampu mengambil keuntungan, harus mampu mengambil posisi di antara kedua negara yang berrivalitas. Artinya Indonesia harus bisa mengambil keuntungan baik dari sisi Amerika maupun dari sisi Rusia. Pada saat sekarang atau dulu adalah Uni Soviet. Nah, namun pada saat itu muncullah gerakan-gerakan yang kemudian disebut dengan gerakan non-blok yang membuat gerakan ini sebagai tandingan atau balancer dari kebijakan luar negeri Indonesia. Makanya kebijakan luar negeri di era itu adalah upaya untuk membalancing rivalitas yang ada, yaitu blok barat dan blok timur. Sehingga era Ali Sastronidjojo berbeda dengan makna bebas aktif sebelumnya yang berupaya untuk tidak memihak dari salah satu aktor lainnya, tetapi Ali Sastronidjojo lebih identik untuk membuat blok baru atau bisa membuat blok baru sebagai bentuk upaya untuk membalancing sistem internasional. Berikutnya adalah era Perdana Menteri Juanda yang juga sangat berbeda dengan apa yang disampaikan oleh sebelumnya. Jadi Juanda juga menyampaikan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia itu harus mengambil keuntungan baik dari sisi Amerika maupun dari sisi Rusia. Pada saat itu Indonesia menghadapi situasi yang berat karena Papua Barat berupaya untuk diagresi militer kedua oleh Belanda, kemudian adanya 3 tuntutan rakyat gitu ya. Kemudian di sisi lain juga Indonesia pada saat eranya Juanda dihadapi oleh masalah kedaulatan yang begitu luas dari Sabang sampai Merauke. Maka hal itulah yang kemudian Perdana Menteri Juanda menyampaikan keuntungan baik dari sisi Amerika maupun dari sisi Uni Soviet tadi, yaitu memperoleh bagaimana artileri, persenjataan, alutsista baik dari sisi Amerika maupun dari sisi Rusia. Karena kenapa? Karena untuk menghadapi agresi militer Belanda, kedua untuk merebut dari tantangan Irian Barat. Gitu. Makanya di era hal tersebut merupakan menunjukkan pragmatisme politik luar negeri Indonesia yang berbeda dengan era sebelumnya. Jadi
kalau kita bisa sampaikan ada 3 hal penting yang kemudian era itu sangat positif. Yang pertama adalah luas Indonesia melebar sampai 6 kali lipat, yang tercipta menjadi negara kepulauan yang kita kenal dengan Deklarasi Juanda. Kemudian Indonesia juga bebas dari agresi militer Belanda dengan pembebasan Irian Barat. Yang ketiga adalah kekuatan politik dan militer Indonesia itu merupakan salah satu yang terkuat di Asia Tenggara. Kita bergeser ke era berikutnya, yaitu era presiden. Nah, di era ini yaitu bagaimana era 1957 tadi sudah berlalu, kemudian kita coba lihat dari sisi bebas aktif, dari sisi presiden. Gitu. Presiden ini kita mulai dari era Soekarno 1966 ya, sampai beberapa tahun kemudian. Era Soekarno memang era yang sangat krusial karena Indonesia baru merdeka sebagai negara yang berdaulat. Namun kalau kita lihat karakter politik luar negeri Indonesia pada saat itu identik dengan apa yang disampaikan oleh Ali Sastromijojo tadi, yang dimana Indonesia bertindak sebagai balancer. Indonesia mencoba untuk membuat gerakan-gerakan seperti non-blok gitu ya, Siato gitu ya, kemudian beberapa gerakan lain yang menunjukkan bahwa Indonesia berupaya untuk membalancing sistem politik internasional yang ada dan menunjukkan eksistensi Indonesia sebagai negara yang anti-imperialisme. Walaupun memang identik bebas aktif yang di era Soekarno ini juga sebagian orang menyampaikan identik dengan ke timur, karena kita lihat bahwa Soekarno sangat menciptakan beberapa poros, diantaranya poros Jakarta Peking, Pyongyang gitu ya, sehingga mendukung Partai Komunis dan lain-lain gitu, sebagai sebuah bagian dari sistem politik Indonesia pada saat itu. Namun memang hal ini yang menunjukkan juga bahwa politik luar negeri Indonesia lebih identik memilih ke blok timur. Artinya Indonesia juga bersahabat dengan negara-negara seperti Kuba, kemudian negara-negara yang ada di Amerika Latin gitu ya, itu sehingga memang politik luar negeri kualitasnya pada saat itu memang identik dengan politik luar negeri yang ke timur. Kemudian di era Soeharto di era Soeharto ya, dimulai dari 1969 gitu ya, menunjukkan bahwa era politik luar negeri di eranya Soeharto ini cukup panjang juga ya, sampai 1998, menunjukkan bahwa era Soeharto merupakan era di mana terbentuknya ASEAN. Walaupun ASEAN itu tidak dibentuk untuk menciptakan suatu situasi membalancing sistem politik yang ada, karena memang ketika Soeharto itu memimpin Indonesia, dinamikanya Soeharto sudah di era yang sangat modern, sehingga beberapa kebijakan seperti misalnya identik dengan pemberantasan G30 SPKI yang orientasinya cinta Pancasila, kemudian tidak beraliansi dengan blok manapun gitu ya, menunjukkan bahwa Indonesia menciptakan beberapa kebijakan yang condong ke barat, menunjukkan bahwa persahabatan Indonesia dengan Amerika Serikat sangat dekat, sehingga beberapa kebijakan luar negeri Indonesia itu identik condongnya ke barat. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa kalau apa yang disampaikan Soekarno lebih identik ke timur, sedangkan Soeharto itu lebih identik ke barat, karena memang salah satu fakta juga terbukanya investasi asing pada tahun 1968. Beberapa fakta lain juga ketika pasca Soeharto ya, post Soeharto, kebijakan luar negeri Indonesia di era Habibie, kemudian era Gus Dur, Megawati sampai SBY, kebijakan luar negeri Indonesia hanya menyesuaikan situasi yang ada, karena memang tantangannya pada saat itu sudah tidak ada lagi blok rivalitas antara blok barat dengan blok timur, sehingga penyesuaian makna bebas dan aktif ini disesuaikan dengan situasi yang ada gitu.
bebas dalam arti bahwa memilih untuk mencapai kepentingan nasional Indonesia dengan bersahabat dengan negara manapun, karena memang tantangannya sudah tidak ada lagi blok-blok yang melakukan rivalitas. Demikian juga di eranya Jokowi. Di eranya Jokowi, Indonesia saat ini begitu dekat dengan Cina tetapi juga bersahabat dengan Amerika. Oleh sebab itu, kebijakan luar negeri Indonesia sangat progresif, dan bahkan Indonesia sudah mampu menyelesaikan atau berkontribusi dalam beberapa kegiatan internasional seperti G20, WTO, APEC, OKI, dan beberapa organisasi lain, menunjukkan bahwa era ini itu menunjukkan bahwa Indonesia sudah sangat luar biasa untuk memaknai bebas dan aktif, karena memang bebas dalam arti baik di era post Soeharto tadi sampai era Jokowi ini menunjukkan bahwa sudah tidak ada lagi rivalitas yang ada, tetapi makna bebas di sini itu menentukan pilihan dalam arti bahwa Indonesia harus memilih kepentingannya itu seperti apa. Dan dari sini kita bisa simpulkan bebas ini memiliki 3 makna. Yang pertama, bebas dalam arti independen, merdeka, berdaulat. Yang kedua, bebas dalam arti untuk tidak memilih dari blok yang ada, atau bebas dalam arti memilih satu blok tertentu. Jadi dari 3 pemaknaan tadi, bahwa Indonesia menjadi negara yang mampu ada di posisi-posisi tersebut sebagai bagian dari karakter politik luar negerinya. Hal yang perlu kita tahu bahwa kalau kita bagi tadi ada 3 hal penting yang perlu kita lihat. Yang pertama adalah posisi Indonesia sebagai negara yang independen, gitu ya. Mulai kita katakan sebagai di eranya Sultan Syahrir tadi sampai era Muhammad Hatta. Kemudian kita melihat era berikutnya, era bagaimana era dari Ali Sastrowijojo sebagai era balancer, gitu ya, menciptakan balancer sampai era Soekarno, gitu ya. Kemudian era dari Soeharto sudah menciptakan eksternal needs-nya, mencoba untuk mencari mitra strategis di luar negeri, sampai di era sampai era Jokowi sudah menciptakan suatu kebijakan luar negeri yang progresif. Jadi ternyata kita bisa, sekecil apapun Indonesia pernah menjadi balancer bagi negara-negara besar. Nah, dari sinilah secara teoritis bahwa Walkin menyampaikan ada 4 situasi yang memungkinkan negara untuk memilih. Yang pertama koalisi, kedua aliansi, ketiga strategic community, yang keempat komunitas keamanan, gitu. Nah, yang dari sisi aliansi, saya pikir Indonesia tidak memilih jalur ini karena Indonesia memang tidak memiliki doktrin pertahanan untuk tidak beraliansi. Dari sisi koalisi, memang sifatnya itu jangka pendek, dan jangka pendek ini itu lebih identik dengan peristiwa-peristiwa kerjasama politik dan keamanan yang situasional saja, misalnya DEQUAD, gitu ya, AUKUS, dan beberapa kerjasama lainnya. Sedangkan aliansi itu memang sifatnya jangka panjang seperti NATO, gitu. Kemudian dari kerjasama strategis ini juga bisa kita contohkan seperti misalnya kerjasama strategis Indonesia-Korea 2006, Indonesia-Cina 2010, gitu ya, Indonesia-Amerika 2010, kemudian misalnya juga Singapura dengan Amerika dalam kerjasama strategis. Walaupun mereka bukan bagian dari aliansi dan koalisi, tetapi keistimewaan Singapura untuk memperoleh barang-barang istimewa berupa alutsista dari Amerika itu tentunya mendapat diskon tertentu. Termasuk Indonesia ketika bersahabat dengan kerjasama strategis dengan Amerika, termasuk kerjasama strategis dengan Rusia, itu memperoleh banyak keistimewaan diskon-diskon tertentu untuk mendapatkan alutsista pertahanan dan keamanan. Artinya yang bisa dilakukan Indonesia itu adalah kerjasama dalam bidang
kerjasama strategis, dan yang kedua adalah menciptakan kerjasama yang sifatnya komunitas. Nah, kerjasama yang sifatnya komunitas ini juga bermasalah karena kalau kita misalnya sampaikan ASEAN Political Security yang ada di ASEAN, kerjasama ini itu mengidentifikasi ada beberapa negara, misalnya Malaysia, Singapura, yang juga memiliki kerjasama strategis dengan negara lain. Implikasinya, sedangkan Indonesia tidak memiliki aliansi. Nah, sementara beberapa negara tadi itu sudah memiliki aliansi. Oleh sebab itulah kemudian pilihan dua rasional ini itu hal yang paling strategis buat Indonesia, kecuali ke depan mungkin memilih untuk menjadi aliansi atau memilih koalisi. Itu yang seperti yang dipilih oleh Malaysia dan Singapura. Jadi Indonesia sampai saat ini hanya memilih pada dua tataran saja dalam bidang politik dan keamanan, yaitu kerjasama strategis dan kerjasama yang sifatnya ASEAN Political Security. Dan dari dua hal ini itu menunjukkan bukan dalam arti Indonesia melanggar makna bebas dan aktif tadi, tetapi makna artinya Indonesia hanya memilih, seperti yang saya sudah sampaikan tadi, memilih dari kerjasama yang ada, bukan melakukan aliansi. Jadi bukan juga memilih sebagai bagian dari kenetralan, tetapi Indonesia menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada, sehingga kerjasama strategis ini adalah upaya untuk menciptakan diplomasi pertahanan, menciptakan upaya-upaya untuk mempertahankan diri dari adanya gangguan dan ronrongan yang mungkin bisa saja datang, terutama di era globalisasi saat ini. Jadi Quo-Vadis, kebijakan luar negeri Indonesia selalu berubah berdasarkan tantangan dan situasi yang ada. Oleh sebab itu, kebijakan luar negeri Indonesia harus bisa bersifat inklusif dan progresif, karena tantangan semakin besar, tantangan semakin maju, dan tantangan semakin luar biasa menuntut Indonesia harus berpihak. Karena memang satu hal yang penting yang dimiliki oleh Indonesia yaitu kualitas diplomasi yang baik. Sudah dibuktikan dari beberapa hal, seperti misalnya konflik Rusia Ukraina, konflik di Kamboja, konflik Laut Cina Selatan, dan beberapa peristiwa lain menunjukkan kualitas Indonesia selalu menjadi mediator, fasilitator, karena memang karakter politik luar negeri Indonesia adalah karakter politik luar negeri yang berbasis pada middle power. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.